Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi begitu banyak nikmat Allah kepada kita semua. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom dalam rangka program sekejap ya, Faham Al-Quran, yaitu Amazing Ramadan edisi ketiga yang bertema ya zakat ya. Dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kami membacakan susunan acara untuk hari ini, kami selaku MC ya. Dan mari kita membuka kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kami akan membacakan susunan acara insyaallah untuk kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Kami sudah buka tadi ya, dan pengumuman. Kemudian yang kedua, insyaallah ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada pemaparan materi dan tanya jawab. Kemudian keempat ada doa. Dan terakhir dokumentasi dan penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pengumuman dari pusat ya. Nah, insya Allah pembukaan kelas ya untuk level 1, level 2, level 3, dan level 7. Insya Allah akan dibuka kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang selesai misalkan di level 1, ada segera dibuka level 2. Begitu juga yang selesai di level 2, ada kelas akan segera dibuka level 3 dan terakhir level 7. Kemudian juga boleh disampaikan kepada keluarga, kerabat, sahabat ya dan teman-teman untuk bagi yang ingin mengikuti kelas level 1 ya akan dibuka juga level 1. Ya. Kemudian juga ada pembukaan kelas tahsin ya metode rokun yang tadi sebelum kita masuk ini sudah ada beberapa penyampaian melalui video Bapak Ibu ya. Ini kelas rokun yaitu tahsin ya tilawah. Oh, rokun itu singkatan dari Rottilil Quran ya. Dia memperbaiki bacaan ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, untuk
dukung program-program Al-Quran ya dengan berdonasi ke yayasan ya melalui Yayasan Sekejap Faham Al-Quran ya. Yang pertama ada program beasiswa Al-Quran. Ya, beasiswa Al-Quran. Yang kemudian yang kedua ada KAID, yaitu kajian Al-Quran intensif dan terpadu. Ya, yang ketiga ada Amazin Ramadan yang hari ini kita laksanakan dan memasuki edisi ketiga. Kemudian yang keempat ada Wakaf Al-Quran. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu ya ingin berdonasi silakan dicatat ya. Nah, ini tercantum nomor rekening Yayasan Sekejap Faham Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran untuk memulai atau agar lebih mulia dan berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 sampai 106 yang insya Allah akan dibawakan oleh Dr. Afsah Gato. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Dr. Afsakato, ya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, kami terlebih dahulu membacakan CV beliau, ya. Beliau, nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Zulkarnain Muhammad Ali SE MSI. Kemudian dari riwayat beliau, Masya Allah, ya, pertama di Hikmah, ya, Jalan Bangka 2, Mampang, ya, di Jakarta. Pompes Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian S1 beliau, ya, di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. S2 Universitas Indonesia Salemba, Jakarta juga, ya. S3-nya beliau, ya, di Universiti Kebangsaan Malaysia, insyaallah Malaysia. Kemudian beberapa amanah dan dakwah beliau, yaitu dai, ya, bersertifikasi MUI, ya, dan Kemenag RI. Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia, atau disebut IKADI. Pengurus Pusat Majelis Dai Kebangsaan, Kemenag Republik Indonesia. Kemudian Dewan Pengawas Syariah Lazkar, ya, Indonesia. Pengasuh Pondok Pesantren Yapid, ya, Jatiasi, Bekasi. Masya Allah. Ini Jakarta, ya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, ini sebenarnya masih banyak, ya, pengalaman-pengalaman beliau, tapi ada sekitar dua halaman, ya. Kami sempat rangkum ini. Baik, sebelumnya kami menyapa dulu apa sudah ada. Assalamualaikum Ustaz Zulkarnain. Apa Ustaz sudah ada di Zoom atau belum? Afwan, sepertinya belum, Us. Belum.
Baik, ya, Bapak Ibu, ini insya Allah tema kita untuk hari ini yaitu membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Ya, sambil menunggu ini kita bisa lihat ya CV beliau, ya, ya, Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali, ini SE, MSI, PhD, ya, Ya, dokter, oh, berarti ini di Ustaznya Malaysia belum ya. masuk. Ah, kamu bawel banget sih. Beliau juga praktisi ya di Shifa Group ada. Kemudian founder ASBIS, ahli syariah dan bisnis konsultan. Juga co-founder ya Apro, ahli properti, Masya Allah. Itu akademisi ya, dosen pasca sarjana, magister ekonomi syariah Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Beliau juga dosen pasca sarjana magister ekonomi syariah Institut Agama Islam Tazkiyah, Sentul Jikir, Bogor. Dosen pasca sarjana Sekolah Bisnis ya, Institut Pertanian Bogor ya, SBIPB Bogor. Baik, mungkin beliau masih ya masuk ke Zoom ya, bentar masuk Zoom. Bentar lagi masuk, Ustaz. Baik, baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah beliau telah ada di Zoom ya, materi kita insya Allah Dr. Zulkarnain Muhammad Ali SE MSI ya. Kami tadi sudah membacakan beberapa ya eh, CV beliau ya, Masya Allah pengalaman beliau sangat luar biasa. Karena beliau sudah bergabung dalam Zoom ini, kepada beliau kami persilahkan untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Tafadhol, Ustaz. Baik, jazakumullah Pak Kiai Mardianto. Masya Allah ya. Di sini ada banyak ya. Sudah berapa orang di sini bergabung nih? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa walaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah ya di ya Zoom dalam rangka ya membahas tentang salah satu tema fiqhuz zakah ya, yaitu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu dapat membersihkan harta kita, wa tuzakkihim, dan dapat ya mensucikan jiwa kita. Maka saya sudah memberikan slide kepada panitia untuk nanti ditampilkan yang berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Baik, next Pak. Yang pertama,
tentu sebelum memasuki kepada fungsi daripada zakat, ya, sebagaimana tadi tutahhiruhum wa tuzakkihim, kita perlu juga mengapa perlu kita memahami tentang fikih zakah itu sendiri. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang berkaitan dengan tanggung jawab kita hidup di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup di dunia, ya. Allah memberikan kesempatan kita untuk bermuamalah, tetapi ada pertanggungjawabannya. Ya, ada 4 yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, dalam hadis ini disebutkan la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Ada 4, ya, yang akan dipertanggungjawabkan. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umurnya yang Allah berikan dihabisin untuk apa? Yang kedua, ilmihi, tentang ilmunya, diamalin apa enggak? Dan yang ketiga, ini yang berkaitan dengan akan yang kita bahas, wa an malihi min aina iktasaba wa fi manfaqah. Ya. Dari mana hartanya? Ya, kalau ada kiai kita nih, mana duitnya gitu ya. Dari mana duitnya gitu ya. Itu di dunia, nanti Allah tanyain kita di akhirat. Antum punya A, punya B, punya tabungan, punya deposito, punya investasi ini. Dari mana dapatnya? Itu ditanya. Ya. Kemudian wafi manfaqah. Bagaimana menginfakkannya atau mengeluarkannya gimana? Jadi dapatnya gimana, mengeluarinnya gimana? Kadang-kadang udah dapatnya haram, keluarinnya makin haram, makin parah itu. Ya, jadi ada yang dapatnya halal, keluarnya haram, ada. Ada yang dapatnya haram, keluarnya halal, ada. Misalnya uang dari korupsi dibuat haji, ada nggak? Ada, ya kan? Ada uang halal, ya dia dapat dari bekerja banting tulang, tapi dia keluarkan dalam cara yang haram, misalnya. Ya, dia buat judi, dia buat maisir, ya, kemudian dia buat ya usaha-usaha yang haram, maka ini juga menjadi haram. Ini harus kita perhatikan. Ya, wabil khusus tentang zakat. Nah, zakat ini ketika kita mendapatkan harta, ternyata harta-harta yang kalau misalnya kita bertransaksi ada hal-hal yang kurang misalnya, maka harta ini dapat dibersihkan daripada kita mengeluarkan zakat. Masya Allah. Nanti kan kita bahas. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Dan jasadnya, ya, tubuh kita ini banyak keluarnya untuk apa? Maka pentingnya kita mempelajari fikih muamalah, fikih zakah yang berkaitan dengan harta, karena kita harus hati-hati dalam mendapatkannya, dalam memperolehnya, maupun dalam mengeluarkannya. Baik. Next, Pak. Baik, yang pertama kita pengen tahu dulu yang disebut dengan zakat itu apa. Az-zakah. Zakah itu berarti tumbuh, bersih, berkah, dan suci. Ya, dalam ayat Al-Quran, zakat itu banyak sekali digandeng dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat. Wa yu'tunaz zakah, wa aqimus sholah, wa aqimus sholah, wa yu'tunaz zakah. Wa aqimus sholah, wa atuz zakah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Ya, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kalau mau dihitung ada 82 kali, Pak. Ya, diulang-ulang tentang zakat. Ya, dan ada yang betul-betul menusuk, ya, menusuk kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan, Allah memerangi riba. Wa yurbis sadaqat. Wa yurbis sadaqat ini adalah ya menumbuhkan yang namanya sedekah. Sedekah di sini menurut para ulama tafsir adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Ya, maka itu ya secara syar'i yang disebut dengan zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta. Jadi kita punya harta dengan ketentuan tertentu, ada syarat-syarat tertentunya, nanti setelah ini ada, dan untuk golongan tertentu, yang kita sebut dengan asnaf zakat. Perintah berzakat, ya tadi Anda sudah sebutkan, banyak sekali. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah, wa yuqimunas shalah, wa yu'tunaz zakah. Jadi banyak sekali, dalam Al-Quran maupun dalam hadis.
Type next. Nah, ini ketentuan yang membedakan zakat dengan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, coba dilihat di dalam tabel ini. Kalau zakat itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Ya, wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Ini kita mengatakan zakat ya secara umum, bukan zakat fitrah, bukan zakat mal. Semuanya wajib. Ya, bagi seorang muslim wajib berzakat ya, apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, nanti akan kita bagi. Kalau zakat fitrah, kalau anak kecil yang bayarin siapa? Yang bayarin ada orang tuanya. Ya, kalau zakat mal, apakah saya udah boleh Ustaz bayar zakat mal? Oh, belum tentu. Kenapa? Karena tadi yang namanya zakat mal itu adalah zakat harta. Jadi kalau nggak punya harta berzakat apa enggak? Ya kagak. Ente dapat harta malah justru ya dapat zakat, bukan malah mengeluarkan zakat. Apalagi ada yang disebut dengan nisab zakat. Nisab zakat ini sekarang ya kalau 85 gram emas tahun ini dengan tahun yang lalu berbeda tuh. Betul ya? Emas sekarang berapa duit? 1 gramnya. Ada 3 yang pernah? juta. Masya Allah. 3 juta ya Bu ya. Tahun lalu berapa Bu? Kalau masih ingat tahun lalu. 1.500.000-an. 1.500.000 setengahnya. Coba bayangkan. Jadi tahun ini bisa jadi kita yang tadinya tahun lalu kita berzakat, mengeluarkan zakat mal, bisa jadi tahun ini kita nggak mengeluarkan zakat mal. Kenapa? Karena kita bukan orang kaya beneran. Ya, masih orang kaya baru. Maka zakat itu memang harus betul-betul ya terseleksi orangnya itu. Syarat hartanya melebihi kecukupan, hartanya melebihi nisab 85 gram emas. Dan hartanya itu harus memiliki haulnya 1 tahun. Tadi ya, 85 gram emas itu harus bertahan, diinvestasikan selama 1 tahun penuh. Dan bukan yang dipakai, bukan yang digunakan. Tuh, bayangkan. Maka nggak mudah bagi orang untuk mengatakan saya memerintahkan Anda untuk berzakat. Ya, belum tentu. Zakat apa dulu? Kalau zakat fitrah, naam, wajib. Ya, karena ukuran zakat fitrah selama ada beras yang dimakan, ya, dan ada stok buat hari besok, maka itu wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Maka zakat fitrah nggak banyak ya. Kalau dalam keputusan ya Basnas tahun 2026 ya 2 minggu yang lalu nomor 14 nanti bisa dibuka, zakat fitrah itu sekarang tahun 2026 ini adalah Rp50.000 untuk per orang, baik anak-anak maupun yang sudah lansia. Sama ya, yang bayarin siapa? Kalau anak-anak yang bayarin adalah orang tuanya. Lansia, kalau lansianya sudah tidak produktif, maka yang bayarin adalah anaknya yang produktif. Baik, coba kita lihat iswaf di situ. Kalau zakat wajib, kalau iswaf itu adalah hukumnya sunnah. Ya, maka kalau nggak bisa membayar zakat mal, jangan dipaksakan untuk membayar zakat mal. Nggak ada ketentuannya, kita harus wajib membayar zakat mal. Kecuali memang sudah benar-benar kita adalah sebagai orang-orang yang memenuhi syarat menjadi muzaki. Maka kalau kita nggak memenuhi muzaki, kita bisa berikan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara berinfak, bersodakoh, dan berwakaf. Infak, sodakoh, dan wakaf ini tidak mesti harus ada ketentuan-ketentuannya. Tafadhol, pulang subuh ada sedekah subuh. Ketemu orang di jalan, kita bisa memberikan sedekah. Ketemu orang yang di atas kita, kita bisa memberikan hadiah. Beda ya, hadiah dengan sedekah. Sedekah kepada orang yang sepantar dengan kita atau yang lebih bawah, itu namanya sedekah. Begini caranya. Tapi kalau memberikan hadiah, itu biasanya kepada pertengahan di atas, ya kepada atasan, kepada orang tua, kepada pasangan. Nah, ini biasanya bukan sedekah, tapi kita sebut hadiah, ya. Baik, waktunya kalau zakat itu tertentu. Contoh zakat fitrah, ya. Kalau zakat fitrah, kapan waktunya, Pak? Kapan waktunya, Bu? Kalau zakat fitrah? Malam sampai sebelum sholat id ya. Nah, selama bulan Ramadan sampai sebelum waktu sholat id. Boleh, Ya. mau malam, mau siang, boleh Bu, ya. Silahkan. Yang penting di bulan Ramadan, ya, itu zakat fitrah. Afdolnya kapan? Malam takbiran.
afdolnya tuh sampai ya Syawal, sampai besok mau naik khutbah Idul Fitri. Tapi juga jangan nyusahin panitia zakat, karena panitia zakatnya juga mau makan ya ketupat, ya. Jangan juga nanti udah pada pulang ya, Pak, saya belum berzakat nih Pak nih. Ini Pak ada zakat saya, siapa yang mau nyalurin? Maka perlu ada yang namanya strategi. Ya walaupun baik itu dilakukan pada akhir-akhir, tapi kalau bisa ya bisa menyusahkan orang lain, janganlah kita menyusahkan orang lain. Atau kita bisa langsung memberikan langsung kepada fakir miskin. Di tengah jalan langsung kita berikan, tengah malam itu. Atau subuh-subuh, ya pada hari Idul Fitri, ya masih bisa, maka kita berikan kepada orang fakir miskin. Itu masih boleh. Asal jangan ya menyusahkan panitia. Karena panitia biasanya sudah menutup. Malam takbiran itu sudah ditutup. Baik. Kriterianya, Masya Allah, tadi sudah dibahas ya, kriterianya itu terbatas, sangat terbatas. Muzaki itu benar-benar yang terpilih. Dia harus muslim, dia harus punya harta, ya. Kemudian dia bukan anak kecil, ya. Kemudian dan terus-terusnya, banyak kriteria atau persyaratannya. Begitu juga mustahiknya, ya, yang kita sebut dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharibina fi sabilillah wa ibnis sabil wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan, ada 8 asnaf, ada 8 kriteria yang boleh zakat itu disalurkan kepadanya. Jadi selain 8 itu tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan iswaf? Infak, sedekah, dan wakaf. Terserah Bapak, silahkan. Boleh ya kepada siapapun kita memberikan. Ya infak kepada ya orang-orang tetangga boleh, kepada orang-orang yang di pinggir jalan boleh. Ya silahkan. Ya kita infak kepada masjid boleh. Ya infak kepada guru boleh. Ya memberikan hadiah boleh dan seterusnya. Ya dan ini sangat fleksibel ya iswaf itu. Persentasenya kalau zakat itu dari 2,5% sampai 20%. Ada yang disebut dengan zakat mal 2,5%. Ada yang zakat 5% sampai 10%, zakat pertanian. Atau zakat yang 20% apa? Zakat apa? Yang 20%. Rikaz, ya. Zakat barang temuan atau barang galian, barang tambang lah bahasanya. Perantaranya kalau zakat itu wajib melalui amil. Apakah di sini pemerintah atau di sini ormas ya, lembaga-lembaga zakat dan seterusnya. Ini boleh. Jadi jangan diberikan kepada ya individu. Ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dilarang untuk memberikan zakat kepada individu. Apalagi individu tersebut ya tidak melaporkan dana publik tadi. Nah, ini bisa udah masuk bisa pidana. Kenapa? Karena dia tidak mengelola ya tidak bisa mengelola dana publik dengan secara akuntabel, transparan dan seterusnya. Nah, ini bisa dipidana. Ini jangan sampai terjadi. Baik, next. Harta menjadi bersih. Masya Allah. Coba kita lihat ya. Tadi sudah Anda sampaikan zakat itu bisa membersihkan harta kita. Mana dalilnya Ustadz? Nih, At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Hum itu kembali ke apa? Kembali kepada amwal. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan harta itu. Wa tuzakkihim biha. Ya, kalau tuzakkihim ini mensucikan apa? Mensucikan orang-orang yang berzakat. Jadi dua fungsinya zakat itu. Ya, yang pertama adalah membuat bersih, membuat murni harta kita, dan yang kedua adalah menjadikan kita itu menjadi ya jiwanya bersih. Maka nanti akan kita bahas kenapa kok disebut ada harta yang harus kita keluarkan. Nah, ya dalam surat Adz-Dzariyat nanti disebutkan ya hakun lisaili wal mahrum. Ya di situ ada hak orang-orang yang meminta-minta dan orang yang nggak minta-minta. Jadi kalau kita punya misalnya 100 gram emas, ya kan berarti udah lebih daripada 85 gram emas. Dari 100 gram emas tadi, ya maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Kenapa?
2,5% itu adalah bukan milik kita, tapi itu adalah milik orang-orang yang lain. Orang-orang duafa yang perlu kita angkat harkat derajatnya, martabatnya harus kita angkat. Jadi ada orang kaya banget, miskin banget. Kalau ada orang yang kaya itu memberikan, gap kemiskinan itu makin kecil. Ya ibaratnya yang tadinya gapnya panjang, jauh gitu ya, semakin kecil. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan as-shadaqatu ya tudfiul khati'ah kama yudfiul al-ma'an nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan orang sebagaimana air bisa memadamkan api. Nah, ya. Jadi orang yang ada kesalahan dia bisa dihapuskan. Sebagaimana orang yang kalau di situ ada api besar kemudian dipadamkan api tersebut karena apa? Karena ada air di situ. Air itu dalam hal ini adalah pembersih. Maka pembersih harta adalah zakat. Baik, next. Harta sebagai amanah. Ya, Bapak Ibu semua, ya mohon diperhatikan betul-betul. Harta yang kita punya hari ini, harta yang kita kantongin hari ini, harta atau ya uang yang ada di dalam rekening kita hari ini, itu bukan milik kita. Bukan milik kita secara mutlak. Ya, Anda bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Baik, kita punya tabungan, kita punya ATM, uangnya ada 100 juta rupiah. Misalnya, kami juga punya misalnya Bapak punya ada kendaraan, ada tempat tinggal. Punya, bukan punya orang lain, punya sendiri. Sertifikat hak milik punya, ya BPKB punya, ya rekening punya. Baik. Apakah itu milik Bapak sepenuhnya? Saya katakan ya tidak sepenuhnya milik Bapak. Tidak sepenuhnya milik Ibu. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menarik ya kesempatan umur ya kita, kemudian akhirnya kita harus ya dikuburkan. Sekarang pertanyaannya, harta itu milik siapa? Uang yang ada di rekening itu milik siapa? Ya, rumah dan kendaraan yang atas nama Bapak itu atau atas nama Bapak itu milik siapa sekarang? Jawab. Milik siapa sekarang? Masih milik kita atau tidak? Miliknya Allah. Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Harta itu yang tadinya milik kita, yang kita tahu PIN-nya, yang bisa mengeluarkan itu hanya kita, yang legal itu hanya milik kita ngeluarin. Istri aja nggak berani tuh ngeluarin. Ya. Tapi gara-gara Allah panggil orang tersebut, maka ketika itu harta itu berpindah, yang kita sebut dengan harta waris. Bukan milik kita. Dia ternyata nanti bisa diwariskan kepada istri, dia bisa diwariskan kepada anak. Begitu juga kalau istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia akan kewarisan. Jadi bukan milik sendiri. Apakah Bapak akan mengatakan, oke, kalau begitu, sebelum saya mati, saya panggil notaris. Nanti semua harta saya dikuburkan bersama saya. Kira-kira deh ya. Pokoknya itu saya cari mati-matian itu harta, saya nggak peduli. Istri, anak saya nggak mau kasih. Saya kuburin bersama saya, hartanya begitu. Kira-kira ntar notarisnya tuh diinin nggak kira-kira tuh? Ya, diajak ngobrol nggak tuh sama ahli warisnya? Pak, kita bagi 2 aja dah Pak dah kalau begitu, ya Kak? Dia kan udah mati Pak, ya kan? Begitu, ya. Artinya harta nggak dibawa mati. Harta itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nih, sebut Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ya, kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya, wa atuhum mimma lillah dalam ayat yang lain. Wa atuhum mimma lillah, dan berikan kepada mereka dari hartanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak disebut tuh harta manusia. Karena Allah kalau mau ngambil harta kita gampang. Ya, dengan banyaknya uang segala macam, Allah kasih sakit aja dah seminggu. Ya, Allah kasih sakit berturut-turut 1 bulan, 1 tahun. Habis tuh hartanya. Nggak sakit, ya. Allah tenggelamkan itu rumahnya misalnya, banjir. Waduh, hanyut itu rumah, banjir, habis hartanya. Ya, nggak banjir, nggak sakit. Ya, ternyata nanti Allah, ya, misalnya gempa bumi, rontok rumahnya.
dalam satu kali, satu waktu, harta tersebut Allah ambil kembali. Masya Allah. Ya, inilah bentuk atau bukti ya bahwa harta yang kita pegang saat ini, harta yang kita kuasai kita saat ini, itu adalah bukan mutlak milik kita, tapi dia adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dititipin, Pak. Kita hanya dititipin, Bu. Karena itu ketika kita dititipin, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wa anfiqu, dan infakkanlah apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Wa anfiqu di sini fi'il amr. Dalam usul fikih, fi'il amr itu menandakan satu kewajiban. Ya. Wa anfiqu, kan kita bisa bilang infak itu kan bukan wajib, Ustaz. Nah, tapi menurut mufasir, infak dalam hal ayat ini menunjukkan kewajiban. Ya, contohnya misalnya dalam hal yang lain. Misalnya tadi kita akan sebutkan khud min amwalihim sodakotan. Khud ini apa khud? Ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sebagian daripada harta mereka. Khud min amwalihim sodakotan, sodakoh. Ambillah sebagian dari harta mereka, sodakohnya ambil. Sodakoh di sini berarti apa, Pak? Berarti apa, Bu? Sodakoh di sini? Sodakoh di sini artinya adalah zakat. Sodakoh yang wajib adalah zakat. Ya, maka ketika Allah memerintahkan kepada kita, ambillah daripada orang-orang ya zakatnya, maka sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah harta titipan daripada Allah, keluarkanlah 2,5% zakat tersebut. Nah, itu jangan malah kita mengerjain atau hilah. Hilah itu kita bilang ya pura-purain ya, saya nggak mau berzakat, alasannya banyak banget. Ya, saya nggak bisa berzakat, Ustaz, karena ada hutang, Ustaz, karena ada ini, saya belum bisa bayar zakat karena ini, karena itu. Masya Allah. Ya, malu dengan orang-orang tetangga kita yang rumahnya lebih kecil tapi dia berzakat. Malu dengan orang-orang yang punya kendaraan lebih butut daripada kita tapi dia berzakat. Jangan sampai. Kenapa? Wayur bis sodako tadi. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat harta tersebut ya, karena kita tidak mau berzakat. Nah, next. Terus, nah tadi udah ya. Wa fi amwalikum hakun lisaili wal mahrum, di antara harta-harta mereka, wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum, ada hak orang-orang miskin yang meminta. Jadi jangan katakan kalau kita punya uang 100 juta sekarang, semuanya itu milik kita, bukan. Itu miliknya Allah, dan di antara harta tersebut ada milik orang lain. Nah, boleh dibuka ayatnya. Ini bukan hadis palsu, bukan dalil palsu, ya. Tapi ini bisa kita buka di Al-Qur'an yang kita punya. Ya, wa fi amwalihim, dan di antara pada harta-harta mereka, ya harta siapa? Orang-orang kaya tersebut, hakun, ada hak lisail, orang-orang yang miskin. Ada orang miskin ini ada dua tipe, orang-orang miskin yang minta-minta, ada orang miskin yang nggak minta. Ya, artinya dia ada orang yang terjun ke bawah, dia ya ke jalanan, dia bawa orang tuanya, dia kadang-kadang bawa bayinya, dia gendong, kemudian diminta-minta. Tapi ada juga orang miskin yang masih mempertahankan martabatnya, marwah keluarganya. Saya malu, Ustadz. Jadi gimana kalau yang kayak gini? Wal mahrum ini adalah orang-orang yang harus dibantu. Makanya itu ada yang disebut dengan lembaga zakat. Kenapa? Lembaga zakat akan mendata mana orang miskin di daerahnya, mana yang harus dibantu, mana yang nggak harus dibantu. Ya, maka nggak boleh orang-orang miskin semuanya minta-minta, tuh nggak boleh. Kenapa? Karena ada tugas tugas lembaga amil zakat atau badan amil zakat, salah satunya bukan hanya menarik, menghimpun, tapi juga menyalurkan, mengelola, dan seterusnya. Ya, baik, next. Harta berkah dan bertumbuh. Tadi sudah sebut ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan, memerangi riba, menyuburkan sedekah.
Dalam hadis yang lain disebutkan mana kosot tidak akan berkurang yang namanya harta. Al-mal minas sadaqah. Karena disedekahkan. Ada nggak yang percaya bahwa kalau kita bersedekah harta kita akan berkurang? Ada nggak yang percaya begitu? Yang ada itu adalah nominalnya memang berkurang, tapi keberkahannya pasti bertambah. Ya, banyak kisah. Ya, kalau mau dikisahkan, ya Abdurrahman misalnya bin Auf. Ini adalah orang yang Allah takdirkan menjadi orang kaya. Utsman bin Affan, Allah takdirkan dia menjadi kaya. Walaupun di antara mereka juga ada yang miskin. Bahkan Rasulullah SAW memilih hidup bersama orang miskin. Rasulullah kalau Anda tanya, Rasulullah ya ketika wafat meninggalkan warisan atau tidak? Meninggalkan warisan atau tidak? Meninggalkan harta, gedong, ya, peternakan, ya, perkebunan, ya, perladangan, meninggalkan apalagi misalnya singgasana atau tidak? Tidak. Taraktu fikum amroin. Saya tinggalkan dua perkara. Ya, mata masak tumbihima kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, lan tadilla abada. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Quran hadis. Quran dan hadis. Kitabullah wa sunnah. Nah, Al-Quran dan hadis. Masya Allah, Pak. Luar biasa ini. Ya, nggak ada tuh pemimpin negara, pemimpin agama nggak meninggalkan harta. Mustahil kata orang itu. Tapi Rasulullah SAW punyanya begitu. Ya Bapak Ibu bisa lihat ya setelah ini nanti ini kan karena kita online, boleh YouTube aja dah buka YouTube ya bagaimana ya di dalam Asyamil Muhammadiyah ada kitab Imam Tirmidzi. Bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad, bagaimana perkakasnya Nabi, bagaimana rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu ya gede apa kecil Pak kira-kira? Gede apa kecil? Gedongan apa enggak? Ada singgasananya enggak rumahnya Nabi itu? Ada istana presiden di situ? Enggak Tidak ada ada. ya. Tidak ada Ibu, Masya Allah. Ya, bahkan diriwayatkan kalau Rasulullah salat malam di rumah Aisyah, ya kalau lagi sujud, biasanya apa? Menyentuh kaki istrinya. Masya Allah, luar biasa. Artinya ruangannya sempit apa besar Bu kira-kira? Sempit sekali, Ustadz. Sempit sekali. Bahkan buat dua orang, satu tidur, satu sujud, ya kesentuh kepalanya. Kepala Nabi kesentuh kakinya Siti Aisyah. Masya Allah. Luar biasa. Ya, Rasulullah memilih untuk hidup bersama orang-orang miskin dan Rasulullah termasuk orang yang miskin. Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya nanti aku bersama orang-orang miskin seperti dua jari seperti ini. Ya kan gitu ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yurbis shadaqat, menumbuhkan sedekah, jangan kita mempunyai pemahaman yang lain selain ketika kita bersedekah. Bersedekah di sini bisa yang wajib, bisa yang sunnah. Yang wajib berarti zakat, yang sunnah berarti iswaf, infak, sodako, dan wakaf. Maka akan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf tadi Anda sebutkan, ditakdirkan kaya. Ya, Utsman bin Affan ditakdirkan kaya. Nggak mau dia kaya, ya Allah. Ya, Abdurrahman bin Auf itu dalam satu riwayat disebutkan dari Aisyah bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya itu belakangan. Ada yang sudah baca hadisnya? Abdurrahman bin Auf masuk surganya belakangan. Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat yang masuk surga ya. Termasuk Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Abdurrahman bin Auf termasuk. Tapi masuk surganya belakangan. Kenapa? Ada yang tahu? Karena hartanya banyak, hisapnya Karena lama. hartanya banyak. Betul. Kalau hartanya banyak, catatannya juga banyak, panjang. Ngitungnya Nah, lama. ya kalau hitungan manusia dengan hitungannya Allah pasti beda ya. Tapi secara logikanya kita, kalau kita belanja nih di supermarket, ya belanjanya 2 karung misalnya, sama orang yang belanjanya dua barang, cepetan mana kita kira? Ya kan? Cepetan orang yang kedua daripada yang belanja 2 karung. Kenapa? Karena dia harus, bukan 2 karung, 2 kereta tuh, troli. Karena dia harus dihitung tet, 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 ya, dipertanggungjawabkan. Bukan hanya pertanggungjawaban, ini kepada siapa dulu jualan, kepada siapa dulu kerjasama, bener nggak? Oh, jadi tuntutan itu
besar, tuntutan itu banyak. Makanya Abdurrahman bin Auf nggak mau jadi orang kaya. Ya, sepeninggal Rasulullah SAW, Rasulullah wafat, ya, pernah Aisyah itu lagi di majelis bersama para sahabiah, bersama para sahabat-sahabat yang perempuan mengkaji ilmu, ya, sama meneruskan budaya Rasulullah SAW mengajar. Kemudian datang dari pintu Madinah gerombolan, ya, kafilah dagang banyak sekali, ya, sampai di dalam riwayat tersebut, ya, jalanan itu berdebu, naik debunya ke atas. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang mengikut kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian dikatakan oleh, ya, para sahabiat, siapa itu? Itu adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada, ya, sahabat-sahabat yang lain, ini harta saya mau infakkan sepertiganya kepada fi sabilillah. Sepertiganya lagi saya berikan untuk modal usaha orang-orang yang mau usaha. Sepertiganya lagi saya mau berikan kepada orang-orang yang mau membayar hutang. Bayangin Pak, Bu, ya. Anggap aja uangnya 100 juta, ya. Ya. Sepertiganya 33 jutanya diberikan kepada fisabilillah. Sepertiganya lagi diberikan kepada orang yang mau bayar hutang. Kesulitan dia hutang, al-gharimin disebut, ya. Maka dibayarkan hutang-hutang yang kesulitan. Yang satu lagi orang yang mau berdagang, susah punya modal, diberikan. Jadi dia punya apa? Nol, nggak punya. Tapi besoknya Allah berikan lagi. Besoknya Allah berikan lagi. Sampai satu kasus, ketika pulang perang, ya, sebelum perang, Abdurrahman bin Auf pada masa panen, ya, di Madinah ini kan ada panen kurma, ya, kurma ini sangat subur di Madinah. Kemudian, ya, Abdurrahman bin Auf bersama para sahabat yang lain berjihad, ya, artinya meninggalkan perkebunannya. Pas panen, Abdurrahman bin Auf dan para pekerjanya semuanya lagi berjihad, nggak ada tuh yang jagain, sehingga kurma-kurmanya itu bukannya dijualin, tapi akhirnya dia kurmanya akhirnya membusuk, Busuk. ya. Bayangkan, ya, punya ladang besar, ditinggalin berjihad, ketika panen nggak ada yang ngambilin, busuk dia, ya. Kemudian apa yang dilakukan ketika ketika dia kembali bersama para sahabat, semua orang yang punya ladang rugi, termasuk Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Saya punya harta dari hal yang lain, dari bisnis yang lain. Semua kurma yang rugi, yang kagak panen, yang kemarin yang gagal panen, yang busuk, saya beli, udah nggak apa-apa, saya beli dah. Artinya memang betul-betul Abdurrahman bin Auf itu pingin apa? Pingin miskin, biar hartanya habis, diinfakin dah, dibeliin aja udah dibeliin. Bayangin ya, coba. Ternyata nggak lama setelah Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma busuk yang ada di Madinah, ya, artinya udah nggak bisa dipakai nih, ya, kurmanya udah nggak layak makan, ya, nggak layak lagi dibeli, dia udah punya rugi, dia malah beli punya orang lain, bayangkan. Maka setelah itu ada kasus, ya, ada ibarat kita kayak kemarin tahun 2020 ada yang disebut dengan virus COVID-19, dulu bukan COVID-19 lah bahasanya, ya. Ya, mungkin virus apa yang ternyata obatnya itu adalah ekstraksi daripada kurma tadi. Masya Allah. Ya, ini apa namanya? Ini namanya Allah tidak pernah memberikan atau mengabulkan doanya Abdurrahman bin Auf supaya jadi miskin. Saya mau jadi miskin, ini udah saya mau infakin aja, tapi kembali lagi lebih banyak lagi, kembali lagi lebih banyak lagi. Harusnya dia jatuh miskin karena dia udah nggak panen, kemudian dia beli panen orang lain yang nggak gagal panen, harusnya dia udah miskin aja. Tapi ternyata
kurma yang dimiliki tadi, yang kurma-kurma busuk tadi, dia bisa diekstraksi untuk menjadi vaksin wabah yang terjadi di Yaman. Akhirnya dibeli oleh Yaman, ya, seluruhnya. Berkali lipat nggak tuh keuntungannya akhirnya? Berkali-kali lipat. Bayangkan, Bapak Ibu semua. Ya, ini yang disebut Allah berikan keberkahan. Wa yurbis sadaqat, Allah tumbuhkan, ya, Allah suburkan hartanya karena dia sering bersedekah atau berzakat. Next. Lagi. Baik, ini yang kedua. Ya tadi tentang harta, bersihnya harta, tumbuhnya harta. Kedua, berkaitan dengan watu zakihim, mensucikan jiwa, zakat, ya. Yang pertama membersihkan harta. Ini Anda nggak membedakan ya, karena tadi diberikan judulnya satu sebetulnya. Cuma karena ayatnya 103 itu, ya, khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan jiwa dan membersihkan harta, maka Anda ambil dua-duanya. Yang kedua yang kita mau bahas di sini adalah wa tuzakkihim. Orang manusia ini sudah pakemnya itu adalah punya sifat kikir, punya sifat bakhil. Nggak ada yang ngajarin. Sifat kikir dan bakhil itu bukan diajarin, itu memang sifat manusiawi. Bapak-bapak punya anak, atau ini kelihatannya ada yang punya cucu. Coba, ya, kira-kira nih ya, ajak cucu, ya, main ke tempat cucu yang lain. Di situ ada mainan, kira-kira. Giliran dipegang mainan itu, ya, akhirnya diperebutkan, bener nggak? Padahal bukan punyanya, ya. Yang satu berebut, yang satu nangis. Nah begitu, itu anak kecil, ya. Artinya memang sudah pakemnya itu manusia itu adalah punya tabiat sifat bakhil dan sifat kikir. Ya, kan anak kecil nggak ada yang ngajarin, ya kan? Maka ini perlu dilawan. Bagaimana melawannya? Nah, melawannya itu adalah dengan cara kita bersedekah, ya. Tanamkan dalam mental kita, tanamkan dari hati kita, kita bisa melawan itu. Walaupun ini kayaknya berat saya mengeluarkan, katakan bahwa ini bukan harta kita. Ini adalah hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya berikan kepada orang-orang yang berhak. Maka kalau sudah kita keluarkan 2,5%, ya, sedikit, insya Allah yang namanya kikir itu akan terhanguskan, akan terbiasa, dia nggak menjadi sifat lagi dalam diri kita. Kan begitu, perlu dilatih, ya. Jadi karena biasanya itu orang, ya, bisa karena terbiasa, betul ya Bu ya, bisa karena terbiasa, karena nggak biasa dia nggak bisa. Maka harus dibiasakan bersedekah, berzakat, walaupun kecil, 2,5. Sekarang 2,5, mungkin nanti setahun 2 tahun akan berubah. Saya rasanya kalau 2,5 lebih, ya, melebihi daripada 2,5 lah. Saya insya Allah 2,5%, 5%, 10%, dan seterusnya. Bayangkan Bapak Ibu, kita bayar pajak aja 11%. Ya, orang, ya, agama selain kita, ya, yang ke tempat ibadahnya seminggu sekali, 10%. nah, ya, zakatnya itu 10% itu diberikan kepada pendeta. Iya, di 10% diberikan kepada pendetanya. Kita 2,5% masih nggak mau. La haula wala quwwata illa billah. Padahal sekali lagi 2,5% itu bukan milik kita. Tadi sebutkan ada hak orang-orang miskin di situ. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, keluarin, jangan sampai ada dalam hati kita, dalam harta kita. Panas. Bahasanya kalau kita punya uang ada 100 juta atau 100 gram, nggak dikeluarin 2,5%-nya, panas, panas tuh. Jangan sampai panas itu bisa menularkan kepada harta yang lain. Keluarkan saja, Allah akan tambahkan. Nah, ini melawan sifat bakhil dan kikir. Next. Ya. Kemudian lagi terus, ya, melatih empati dan kepedulian sosial. Nah, ya, banyak ayat lah ya, bukan hanya ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam Quran Al-Hasyr juga sebut wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, tentang ithar. Ya, tentang ithar ini mendahulukan orang lain.
saya perlu minuman, dia juga perlu minuman. Ini dalam perang ya, dalam perang Uhud disebutkan. Ada 3 sahabat, semuanya terluka. Ya, setelah perang Uhud itu berakhir, semuanya terluka. Kemudian disamperin oleh sahabat, ada ibarat kata P3K-nya lah, P3K-nya. P3K-nya menyamperin. Ya, nyamperin si A dulu. Kata si A, jangan ke saya, kasih dulu minuman ke si B. Sebelahnya, dia lebih memerlukan. Disamperin yang si B. Si B bilang, saya ya nggak lebih memerlukan daripada si C. Si C dulu kasih. Akhirnya P3K-nya ke C. C-nya ya didapati sudah meninggal. Balik lagi dia ke B, B-nya sudah meninggal. Balik lagi ke A, A-nya sudah meninggal. Masya Allah. Ya, hatta nyawanya dijadikan taruhan untuk mendahulukan orang lain. Itu dia. Bagaimana caranya? Nah, ini harus dilatih. Kita nggak perlu nyawa kita berikan kepada orang lain. Kita hanya mengeluarkan hak orang lain masih nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Ada hak orang lain masih kita nggak mau mengeluarkan. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kita diminta untuk berjihad. Apalagi kita diminta untuk ya diambil hartanya. Mana mau, nggak bakal mau. Maka harus dilatih bagaimana mengeluarkan hak orang lain terlebih dahulu, baru nanti kita tambah dengan wakaf, dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, next. Oke, menguatkan solidaritas umat. Nah, ya, di sini disebutkan dalam hadis ya yang agak cukup panjang, masal mu'minna fi tawadduhim wa tarahumim wa ta'atufihim kama talil jasadi. Wahid. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bis-sair wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam kasih sayangnya, dalam menyayanginya, dalam mengasihinya, seperti anggota tubuh. Kalau sakit satu tubuh, satu bagian anggota, maka sakit juga semuanya. Misalnya, ya kita yang sakit cuman gigi. Cuman kalau masalahnya gigi, ya itu merembet kemana-mana. Ya malas ngomong, malas jalan, masalah aktivitas, bengkak. Waduh, kesenggol dikit aja udah ngamuk itu. Cantengan, kalau ada yang cantengan misalnya. Cantengannya di kaki, tapi pusingnya sampai kepala misalnya. Betul nggak, Bu? Bisa. Satu bagian, yang bagian yang lain akhirnya ikutan. Begitu kata Rasulullah SAW. Itu bagian daripada kita. Perumpamaan seorang mukmin. Kalau orang mukminnya senang, harus senang semua. Kalau ada yang sakit, sakit semua. Begitu ya. Jadi, ya, apa namanya bahasa kitanya itu, suka duka ditanggung bersama. Baik, next. Oke, next. Jalan menuju ketakwaan. Salah satu yang membuat orang menjadi atau mencapai derajat ketakwaan ya adalah dengan berzakat. Kita tahu ya yang namanya orang-orang yang mempunyai apa namanya yang punya level ya atau sampai pada ketakwaan itu adalah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala disiapkan surga. Uiddat lil muttaqin. Betul nggak? Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samai wa uiddat lil muttaqin. Ya, surga yang luasnya selangit, wah luar biasa. Yang kita ya keinginan kita untuk mendapatkan surga itu ternyata surga itu disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, bentar lagi mau puasa. Salah satu yang menyebabkan orang mendapatkan pahala atau derajat takwa adalah berpuasa. Ya kan ada kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya bertakwa. Di sini salah satunya adalah berzakat. Ya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Nah, Masya Allah ya. Yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan. Ya, membersihkan apa tadi? Ada dua ya. Membersihkan hartanya dan membersihkan jiwanya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberi nikmat kepadanya yang harus dia balas. Ya, jadi jangan pamrih. Kalau udah memberikan zakat, Allah saja udah tujuannya. Jangan minta, kalau saya bayar nih zakat mal 10 juta, ntar tahun depan saya dapat apaan? Ya, nggak bisa begitu. Ya, karena zakat itu berbeda dengan kerjasama. Kerjasama itu 10 juta. Ya, besok dapat apa? Dapat modal dan dapat keuntungan. Modalnya dipulangin, keuntungan juga diberikan. Itu namanya kerjasama.
Tapi yang namanya zakat adalah pemberian, ya tadi sebagian harta kepada orang-orang yang ya golongan tertentu yang 8 asnaf tadi. Maka jangan mengharapkan pembalasan. Tapi balasannya siapa? Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Tapi dia memberi itu karena apa? Karena mencari ridho Allah yang maha tinggi. Ya, orang kalau udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menahan daripada halangan Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Masya Allah ya. Baik, next. Kita masuk ke dampaknya ya. Nah, dampaknya alhamdulillah ya, jadi mengurangi kesenjangan sosial. Jadi yang miskin dapat terbantu, yang kaya peduli. Masya Allah ya, menguatkan ukhuwah Islamiyah ya. Kemudian membangun stabilitas sosial. Jadi kecemburuan-kecemburuan ya. Untuk si fulan kaya, walid banget ya. Kalau lewat melengos saja. Coba bayangin Pak, kalau digituin kita sama tetangga kita. Justru kalau kita punya dengan apa namanya, dengan tetangga yang kita nggak punya, musibah kata Rasulullah SAW. Ya kita bisa tidur dengan nyenyak, tetapi tetangga kita nggak makan, musibah. Maka perlulah kita mengontrol sekali-sekali, lihat ya, gantungin martabak, gantungin mie, telur. Kalau emang dia kesulitan, misalnya kita lihat ada tetangga, ya bukan tetangga dekat ke kiri kanan aja, belakang depan itu juga perlu kita liatin. Ya, misalnya anaknya nangis mulu, ternyata kurang makan atau kurang susu. Sekali-sekali lah kita liatin Pak. Coba sekali saja Pak, sekali saja kita berdonasi kepada mereka, kita berinfak kepada mereka. Coba kira-kira, ya Allah Pak, baik banget sih Bapak. Ya Allah, didoain kita. Coba Pak, kalau doanya sekali, dua kali, 10, 20 sampai 1.000 kali seperti itu, ya siapa yang menghalangi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya ijabah, kan gitu ya? Siapa yang mau menolak ya doa-doa orang-orang yang dengan tulus mendoakan kita? Nah ini dia, ya akhirnya dampaknya juga positif kepada kita, walaupun ya ada gap ya antara kaya dan miskin, tapi kita baik kepada orang, insya Allah juga akan kita dianggap baik oleh mereka. Nah, next, terakhir. Oke, sudahkah harta kita bersih? Nah, tadi sudah ya. Ya, ikhwah fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam harta kita ternyata bukan semuanya milik kita. Itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ingatkan ya, hitung mana yang menjadi zakat. Kalau belum, Ustadz, saya ternyata belum bisa berzakat, Ustadz. Saya belum termasuk orang-orang yang memenuhi nisab. Ya, nisab emas 85 gram atau nisab satu haulnya. Saya udah punya saat 500 juta, tapi belum sampai setahun. Oke, jangan dulu. Maka kita bisa berinfak, bersodakoh, dan berwakaf. Ini yang lebih fleksibel. Ya, jangan sampai ditahan-tahan terus. Ya, karena harta ditahan bukan malah nominalnya, ya bukan malah bertambah, tapi justru kata Allah Subhanahu wa taala berkurang dia. Ya, kita yang perlu itu bukan nominalnya tapi berkahnya. Banyak orang yang punya ya gaji pendapatan besar, pendapatannya banyak, ya mungkin tabungannya juga banyak, cuman pengeluaran juga banyak. Ya anaknya narkoba, ya narkoboy. Ya anaknya berperkara, bayar pengacara, bayar aparat, bayar hakim, bayar ini, bayar itu. Ya banyak pendapatannya, orang tuanya sakit, pulang pergi rumah sakit, habis. Ya hartanya ya dibuat untuk lifestyle yang nggak karu-karuan, misalnya pergi ke sono, pergi ke sini, ya nggak karu-karuan, habis. Artinya punya uang tapi habisnya juga cepat. Ya maka kita pilih mana dengan apa yang diberkahi oleh Allah? Pasti kita pingin cukup aja Ustadz harta, tapi yang penting giliran saya mau beli mobil ada duitnya, giliran saya mau umroh ada duitnya, kan begitu, cukup. Ya tapi Allah berkahi. Kadang-kadang nggak cukup, kadang-kadang saya pengen ini Ustadz nggak cukup duitnya, saya pengen begini nggak cukup, tapi Allah cukupkan dengan cara atau dengan wasilah orang lain. Ya belum lama ya ada jamaah yang bertanya kepada anak, Ustadz, ya saya punya harta Ustadz. Saya pingin harta saya ini ya saya
salurkan kepada 2 orang untuk diberikan umroh, Ustadz. Boleh nggak Ustadz hukumnya? Nah, gitu ya. Boleh nggak Ustadz, saya salurkan dana zakat mal saya sekitar 50 juta, ya, untuk saya berikan umroh kepada 2 orang. Ya, saya tanya, 2 orang ini siapa? Yang satu guru ngaji, yang satu lagi merebut masjid. Ya, so saya tanya, dua-duanya ini apakah fakir miskin? Enggak, Ustadz. Yang satu memang fakir miskin, dia nggak punya rumah, dia nggak punya apa, karena dia merebut, dia perantau, Ustadz. Yang satu lagi guru ngaji, dia nggak miskin-miskin amat, Ustadz. Dia punya kontrakan, dia punya motor. Anak katakan, dua-duanya itu bukan fakir miskin. Ya, bisa jadi yang satu fakir, yang satu miskin, ya kan? Tapi dua-duanya itu satu sebagai pengajar Al-Quran. Ya, pengajar Al-Quran ini, kata Yusuf Al-Qaradawi, termasuk orang-orang yang dalam asnaf fi sabilillah. Dalam asnaf orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang. Ya, walaupun dia nggak miskin, Ustaz. Nah, Amil juga nggak miskin. Coba Bapak Ibu, ya, datang ke Basnas. Amil. Amil itu kan, ya, apa namanya Amil? Amil itu apa? Yang ngurusin zakat, Ya, ya kan? pengumpul Ya, zakat ya. pengurus zakat. Coba ambil di Basnas atau ambil di lembaga-lembaga zakat. Apakah mereka miskin? Wah, kagak. Ya, mereka punya mobil, punya driver, apa namanya, rumahnya besar. Nah, kenapa? Karena mereka atas profesionalitasnya mereka bekerja, dia mendapatkan hasil. Boleh. Jadi nggak semua orang yang mendapatkan uang zakat itu adalah fakir miskin. Enggak. Orang yang berjihad, ya, yang nenteng senjata, benar-benar berjihad, apakah dia selalu miskin? Enggak juga. Kadang-kadang dia meninggalkan, ya, rumah, meninggalkan kendaraan untuk, ya, untuk istri dan anaknya, tapi dia berjihad misalnya. Maka Anda katakan kedua-dua tersebut, ya, termasuk fi sabilillah. Silakan Bapak, ya. Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan ajarakallah ma'ataita. Allah memberikan ujroh, Allah memberikan ganjaran yang terbaik dari apa yang diberikan, wa baraka fi malika, dan Allah memberikan keberkahan daripada hartanya. Masya Allah, itu kan salah satu doanya, ya. Maka kepada kita bermuhasabah, evaluasi, ya, apakah harta kita sudah mencukupi? Kalau sudah cukup, berzakat. Kalau nggak cukup, ada instrumen yang lain, infak, sodako, dan wakaf. Apakah zakat sudah ditunaikan dengan benar? Nah, ini perlu kita kaji, ya. Insya Allah dalam pertemuan beberapa minggu lagi ada yang namanya hitung zakat. Nanti kita akan bahas, ya. Zakat ditunaikan dengan benar atau tidak? Ya harusnya benar. Ya, kalau nggak benar, ya nggak diterima nanti. Zakat fitrah untuk zakat fitrah, zakat mal ya untuk zakat mal. Perhitungannya gimana? Nanti ada apa namanya pertemuannya sendiri. Jangan menunda. Kalau sudah 1 tahun haulnya cukup, segerakan. Jangan ditunda-tunda karena di situ ada hak orang lain. Orang lain itu, ya, nggak bisa ditunda makannya. Orang kalau kelaparan nggak bisa ditunda laparnya. Ya, sedangkan kita kenyang, kita kecukupan, nanti aja, nanti aja. Mereka udah nantinya udah makin lapar. Ya, berarti kita melakukan satu kezaliman kepada mereka. Zakat bukan mengurangi, tetapi menambah keberkahan. Nominal boleh dia berkurang, tapi Allah berikan keberkahan. Nominal boleh kecil, gaji UMR, tapi Allah berikan. Anaknya banyak, Allah berikan aja tuh. Anaknya sehat-sehat, anaknya kalau mendapatkan ilmu bisa cepat masuk, bahkan dapat beasiswa. Anaknya, ya, nggak dapat makan, dapat MBG misalnya, ya kan? Atau kepingin makan martabak misalnya, ya, atau pengen makan kue-kue yang tertentu, dia nggak bisa beli, tahu-tahu ada yang, ya, ada yang nyangkutin depan rumahnya. Masya Allah, itu namanya apa? Berkah. Dia nggak sanggup untuk apa namanya berjalan, dia tidak selalu melaksanakan umroh. Ada yang umrohin. Ini yang disebut salah satunya keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah, ya, ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. barakallahu fiik, syukran wa jazakumullah Ustaz atas Ya, pemaparan materinya yang terkait dengan zakat, ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini,
yaitu membersihkan jiwa dengan zakat. Baik. Baik, untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang Hmm. uh, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau boleh melalui uh, kolom chat ya. Ya, silakan. Boleh Ustadz bertanya Ustadz. Boleh, ada Tafadhal, Bu Ibu, Trias silakan. langsung. Baik. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Ustadz tadi disampaikan bahwa beryakat itu sebaiknya melalui lembaga yakat gitu ya Ustadz ya. Nah, Betul. bagaimana kalau kami beryakat, terutama yakat mal, kita sampaikan ke lingkungan setempat di mana Nah, kita tinggal, karena kita paham betul siapa dan bagaimana yang termasuk 8 golongan tadi, Ustadz. Nah, itu baik. apakah bisa kita menyampaikan langsung tanpa melalui lembaga yakat? Dan sebaiknya tuh harus berbentuk apa? Misalnya, bolehkah sembako atau harus berbentuk uang atau bagaimana? Itu satu. Baik. Satu lagi boleh ya, Ustadz? Tafadhal, Silakan. Ibu. Silakan. Oh ya, Senang sekali. baik, Tafadhal, baik. Bu. Mm-mm. Tadi emas kalau sudah mencapai nisab kita harus berzakat juga. Nah, ukurannya emas itu dari harga yang bagaimana? Karena harga emas kan beda-beda sesuai kadarnya, Ustadz. Ya. Misalnya tadi yang saya sebutkan 3 jutaan itu mungkin kadar 75%. Nah, kalau LM itu kan sekarang sudah 3,6 sampai 3,7. Nah, kita Masya Allah. standarnya itu Makin ya. ngitungnya dari Makin harga yang tinggi ya, mana Bu, ini, ya. Ustadz? Karena kan mungkin Baik. kita mempunyai tabungan emas mungkin kadarnya beda-beda. Nah, apakah kita mengambil yang paling tinggi seperti LM tadi atau bagaimana? Ya. Terima kasih, Ustadz. Baik. Baik, Alhamdulillah. Tafadhal Ustaz, Ya. boleh langsung jawab ya. Tafadhal Ustaz. Baik. Yang pertama, ya, ini berkaitan dengan penyaluran zakat, apakah boleh langsung tidak melalui lembaga zakat? Baik, bagus ya pertanyaannya. Pertama, di Indonesia pengelolaan zakat ini masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Zakat. Kemudian diatur pelaksanaannya dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014. Maka di dalam 2 undang-undang dan 1 ketetapan pemerintah tidak ada yang menyebutkan setiap warga negara wajib untuk menyalurkan melalui Baznas ataupun lembaga zakat. Nggak ada satupun pasal yang menyebutkan kita itu wajib untuk melaksanakan membayar zakat melalui Baznas atau Baz atau Laz. Tidak ada. Artinya begini, ada satu lagi undang-undang, namanya undang-undang pajak. Kalau pajak saya tanyain, kalau kita bayar pajak, itu wajib kepada negara atau tidak? Ya, Kalau pasti kan? pajak iya. Iya, pasti kita bayar pajak nggak mungkin nggak pada negara. Walaupun kita misalnya bayar misalnya, ya kita bayar makan, ya makan nanti itu akan dihitung pajaknya kan ada dan akan distorkan oleh restoran ke rekening ya Menteri Keuangan ya sebagai pajak makan kita, pajak restoran, pajak servis dan seterusnya. Jadi yang namanya pajak itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat tidak ada aturan yang mewajibkan kita ya membayar melalui ya badan atau lembaga. Nggak ada. Bahkan anak katakan ya, bahkan orang yang belum membayar zakat, bahkan orang yang tidak membayar zakat di Indonesia itu dihukum apa tidak? Dihukum nggak, Bu? Ada Tidak. hukumannya nggak? Tidak. Nggak Dikejar, ada. Pak, bukan dihukum, dikejar-kejar. Zakat, Bu, Dikejar-kejar zakat. orang pajak. Zakat, Bu, zakat. Oh, kalau zakat wajib, Pak. Ada, Bu. Di negara kita, wajib kita berbayar zakat kepada negara. Oh, enggak, Pak. Nah, Kepada Nah, 8 asnaf tadi. iya, betul. Artinya secara regulasi,
yang namanya zakat kita tidak diwajibkan. Ya kan gitu ya. Kalau pajak, kalau enggak kita tunaikan, dikejar-kejar sampai lubang semut dikejar-kejar. Lapor salah aja kadang-kadang kita dipanggil, betul Ibu ya? Diubah-ubah. Lapor salah pajak, lapor salah, Iya, ya Pak. pencatat Kurang bayar lagi, Pak. kurang Kurang bayar bayar, lagi. dikejar, Aduh, diubek-ubek. Lebih bayar, diubek-ubek, dibiarin. dibiarin, ntar jadi tabungan begitu ya. Itu Iya, pajak, itu pajak, ya. Beda dengan zakat, nggak ada tuh zakat kita diuber-uber. Mau bayar alhamdulillah, nggak bayar juga nggak apa-apa. Mau dosa bayar sendiri. kepada negara, iya, dosa sendiri, urusan situ kan gitu ya. Kalau mau bayar pun bayarnya kepada lembaga boleh, mau bayarnya langsung masih boleh. Nah, ini aturan. Aturannya masih belum mencakupi ke semua. Ruang lingkupnya masih terbatas. Sehingga boleh nggak Ustadz kalau saya sendiri? Di Indonesia masih boleh, Ibu. Sekarang Anda mau tanya, kalau kita sudah ya paham bagaimana kita ya mencari yang namanya asnaf zakat itu tahu, fakir miskin, yang mana yang kamu kita salurkan, kita sudah tahu dan tidak asal-asalan, ya ibarat kata tepat sasaran, maka menurut saya silahkan diperbolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya ada ya. Wa tidak kurba haqqahu wal miskin ya. Jadi kita itu kalau punya harta yang kita dahulukan itu adalah karib Kerabat. kerabat Kerabat. yang Iya, miskin. yang Karib miskin. kerabat yang miskin. Artinya nih, kalau bulan Ramadan biasanya banyak nih, ya, yang ngetok-ngetok pintu, yang datang, ya, kalau nggak ngetok-ngetok itu, ketok-ketok WhatsApp. Assalamualaikum, salam. Wah, tumben-tumbenan nih setahun sekali nih, ya kan? Ada nggak? Ya, biasanya ada nggak kelebihan duit? Ada nggak zakat? Ada nggak? Biasa ada yang gitu nggak, Bu? Iya, iya. Maka kalau seperti itu kita tahu, silahkan. Saya masih mengatakan boleh, asal tahu mana yang miskin, mana yang asnaf, fakir Iya. dan miskin. Jangan sampai kita meratakan, udah semuanya saya kasih. Nggak boleh, karena tadi harus tepat sasaran. Yang lebih baik itu ya yang kita kenal. Jangan juga yang kita kenal itu adalah yang kita bagikan adalah orang tua. Salah ini, nggak boleh. Orang tua itu bukan tanggungan zakat, tapi tanggungan anak. Ya, Kewajiban. wajib anak itu mengurus si orang tua. Sebagaimana orang tua mengurus kita dulu waktu masih kecil. Coba saya tanyain, ya bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, kalau bapak memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, gimana kira-kira ininya akadnya? Ini Pak, ini Bu, uang bulanan dari saya dari gaji. Kan biasanya begitu ya. Atau anak-anak mau jajan, nih saya kasih jajan. Nggak bakal anak bapaknya bilang, nih zakat dari bapak kepada istri. Nih zakat buat medit, bener kalau begitu namanya, karena namanya orang tua. Ya kan nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya orang tua punya kewajiban kepada anaknya, membesarkan sampai menikahkan. Nanti kalau udah nikah terserah deh tuh, ya masih mau masih mau diurusin, ya masih mau tinggal, masih mau disuapin, ya bahasanya gitu ya, dalam dalam tanda petik, atau sudah ya diberikan kepada istrinya atau pasangannya, ya atau suaminya. Itu kan yang terjadi. Jadi kalau masih dalam tanggungan, wajib untuk ditunaikan oleh orang tuanya. Atau orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tidak produktif, wajib diatur, wajib diberikan dari anak-anaknya, ya, terutama anak yang mampu. Silakan, ya harus diurusin orang tuanya. Jangan dikatakan orang tua ini adalah saya berikan zakat. Masya Allah, dosa, ya karena dia bukan peruntukan zakat, dia adalah sebagai salah satu kewajiban anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Jadi gimana Ustadz yang karib kerabat itu? Karib kerabat itu bisa paman, saudara orang tua, bibi orang tua, sepupu yang kita kenal, kita saling dekat, cuman dia memang nggak mampu, kesian. Daripada orang yang jauh, mendingan yang dekat dulu. Itu namanya karib kerabat. Ya, kalau ibu katakan saya tahu saat di kompleks saya, nah silahkan ibu. Kalau sudah tahu silahkan. Tapi jangan sekali lagi ya, jangan vulgar. Kadang-kadang ada berita kan,
saya akan mengumumkan, besok akan saya bagikan di rumah saya depan. Orang pada ngantri, roboh tuh pagernya. Ada nggak begitu? Pagernya Ada, roboh, orang ada orang Pak, akhirnya. Nah, itu ada. hati-hati juga. Ya Nah, jadi ya, kagak ria ya. misalnya akhirnya dia rebutan, injek-injekan. Ya Allah, padahal cuman sembako misalnya tadi. Ya kan? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau perlu pengamanan dari RT, RW, ya, atau bagaimana, ya, diatur waktunya, atau lebih baik lagi misalnya dikoordinasikan dengan, ya, dengan aparat pemerintah misalnya, ada Babinsa dan seterusnya. Kalau nih banyak, biasanya ada nih, ya satu apa namanya, satu rumah besar gedong dia memberikan santunan, santunan, ya, tunjangan hari raya termasuk sembako-sembako. Masya Allah, ya, berapa ton dia membeli beras dan untuk dibagikan. Nah, kalau sekaligus dia pada datang saat itu numpuk, bisa jadi orang mudorot, ya. Artinya mudorot gimana? Nungguinnya kelamaan, ya. Siang-siang penuh, akhirnya mereka pingsan, ada yang keinjak-injak. Kita niatnya baik, malahnya jadi mudorot buat mereka. Maka ini perlu dipertimbangkan. Apakah dengan kupon, apakah dengan dikoordinasikan, maka ini bisa meminimalisir kemudorotan tadi. Niatnya baik, ya. Justru karena niat yang baik juga harus, ya, dilakukan dengan cara yang baik. Begitu ya. Ustadz, boleh nggak pakai apa namanya uang atau pakai sembako segala macam? Boleh, silahkan. Ya, khusus untuk zakat fitrah maka yang diberikan adalah makanan, ya Bu, ya. Kalau zakat fitrah, ya, ya, karena Beras, zakat Pak fitrah itu Ustadz. aturan. Beras. Ya. Nah, ya, jadi dari keterangan Nabi Muhammad SAW tentang zakatul fitri, ya, fungsinya adalah dua. Yang pertama adalah tuhrotan lis-shaim, membersihkan orang yang puasa. Orang puasa itu kan kadang-kadang ada misalnya ada dosanya, ada misalnya jelalatannya misalnya, atau misalnya ada kesilapan dalam lisannya misalnya ada misalnya terlambat sholatnya misalnya. Maka di antara kesalahan-kesalahan itu dengan kita berzakat fitrah, Allah bersihkan orang yang berpuasa. Tuhrotan lis-shaim. Yang kedua, tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Nah, ini fungsinya zakatul fitri. Makanya tadi beras, Ustaz. Nah, bagus beras. Tapi kalau mau bagus lagi, ya seperti keterangan Nabi, gandum. Siapa yang makan gandum? Ya kan gitu. Ya, maka sekarang ada yang mengatakan boleh Ustaz beras, boleh. Boleh Ustaz makanan jadi. Ya silahkan, nggak apa-apa juga boleh. Boleh aja. Ya Ustaz, saya pakai uang aja boleh nggak Ustaz? Uangnya dijadikan makanan. Boleh. Ya, silahkan. Ini fleksibilitas daripada zakatul fitri. Kadang-kadang malah orang datang ke masjid membayar uangnya 50.000, nanti masjid akan konversi menjadi beras. Kadang-kadang gitu ya, ada juga ya. Jadi masjid menstok, ya, beras untuk diberikan kepada nanti fakir dan miskin. Itu untuk fakir miskin. Makanan, ingat makanan. Bagaimana dengan zakatul mal? Zakat mal ini boleh makanan, boleh pakaian, boleh dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Bebas ya Ustadz. Bebas. Konsumtif itu berarti yang habis dipakai. Ya, tadi kita berikan makanan, kita berikan pakaian, kita berikan misalnya uang. Uang itu kan bakal dibelikan, ya kan? Atau saya nggak mau Ustadz, kalau dalam bentuk konsumtif, mereka akan ketergantungan dengan saya terus, atau ketergantungan dengan lembaga terus. Maka lembaga akan membuat program, namanya program pendayagunaan. Ya, mana nih dikumpulin orang-orang yang apa namanya mustahik yang miskin misalnya, atau yang perlu di upgrade skillnya, oke. Maka dikumpulin, diberikan pelatihan. Yang ibu-ibu diberikan pelatihan membuat kue, menjahit. Yang bapak-bapak dilatih misalnya membuat nasi goreng, membuat pecel ayam misalnya. Balai apapun latihan. Kemudian setelah mereka punya ilmunya, ya, diberikan alat-alatnya, bukan diberikan uang, ya. Kalau diberikan uang belum tentu tuh. Ya, pengalaman kami di depan di apa namanya di Baitul Mal di Bogor, ya, udah kita berikan pelatihan, awalnya udah kita kasih duit supaya mereka pilih apa namanya modal apa namanya alat-alat masaknya sendiri. Ternyata, ya, diambil sama suaminya, dia buat, ya, dia
dia buat ngadu ayam lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak mau buat memberikan uang lagi, tapi langsung kita berikan alat-alatnya, alat masaknya, misalnya open, ya open kan buat kue ya. Anak-anak yang mau sekolah, tadinya kan dikasih uang, ya beli beli buku, beli tas sendiri. Nggak lagi. Kenapa? Karena diambil oleh orang tuanya main 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 ayam, ya main dan lain-lain. Maka kita tidak boleh. Kadang-kadang ada juga yang bandel, udah dibeliin apa namanya, udah dibeliin modal, alat-alat modal tadi, ya dibeliin kompor, dibeliin segala macam. Ternyata dijualin juga masih ada yang kayak gitu. Bayangkan. Ini mental ya. Ya, tapi kan nggak semuanya seperti itu. Maka kita perlu ya pemantauan atau pengawasan. Ya silakan Bapak Ibu, kalau misalnya tadi sudah tahu yang mana asnaf, yang mana yang miskin yang bisa kita apa namanya santuni secara langsung, apalagi dia terkait dengan karib kerabat kita, silahkan ya dilaksanakan dan boleh secara langsung, tidak perlu, tidak mesti dengan badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Ya, tapi sekali lagi ya kalau yang tidak tahu caranya, yang tidak tahu sasarannya, ya karena ini adalah berkaitan dengan ibadah, ya ibadah ini kan harus apa namanya harus clear ya, harus tepat sasaran. Maka kalau tidak tahu sebaiknya tetap melalui lembaga zakat. Bilang saja sama lembaga zakat tersebut, saya mau diberikan nanti kepada si fulan ya Pak ya, boleh nggak kayak itu kita pesan? Boleh, itu namanya muqayyad. Ya, Pak, saya punya uang 10 juta untuk zakat, tapi mohon Pak setengahnya nanti buat misalnya buat lembaga atau anak yatim di sana, Pak. Boleh nggak seperti itu? Boleh atau tidak? Kita pesan sebagai muzaki 10 juta. Pak, setengahnya 5 jutanya nanti saya pesan untuk disantuni di rumah sakit di apa namanya di panti asuhan ini. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh. Boleh, Boleh. boleh. Nanti dia boleh. Nanti lembaga Boleh. zakat tersebut akan menghubungi panti asuhan tersebut dan akan mendata. Nah, itu rapih nanti, ya. Jadi kita nggak bergerak sendiri. Tapi kita bilang, Pak, nanti waktu santunan diundang, tolong diundang saya juga ya, Pak ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Kita nggak repot, ya. Dan itu tercatat di dalam pembukuan lembaga zakat dan tercatat di dalam pembukuan Baznas secara umum, ya. Sekarang seluruh penghimpunan dana amil zakat, dana zakat, infak dan sedekah itu harus tercatat dan harus dilaporkan. Ya, tidak boleh tidak laporkan. Kalau enggak nanti kepercayaan publik turun terhadap lembaga zakat tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Pak Fansad, untuk pertanyaan keduanya tadi terkait dengan harga emas yang berbeda-beda. Ya. Baik, oke. Perkara emas sekarang yang Ibu katakan tadi 3 juta, apalagi kalau 99 karat atau 24 karat ya Bu ya? 99%. Murni, Ya. ya murni 24 karat, logam mulia lah ya, benar-benar emas ya. Itu sampai 3, berapa tadi? 3,5, 36, 37 ya. 3,7 Ustaz ya. 337 per gram, berarti kalau 85 gram sekarang berapa duit tuh? Berarti banyak orang yang tahun lalu dia bisa berzakat mal, tahun ini dia nggak masuk tuh sebagai Ya. nisabnya. Begitu Ibu ya? Ya, Pertanyaannya betul. begitu. Apakah perlu Ustaz ya mengupdate apa namanya nisab tersebut yang tadinya ya kalau kita ngambil kasar aja ya, kalau dulu saya punya 200 juta saya harus berzakat, sekarang saya kalau punya 200 juta saya nggak cukup untuk Nggak masuk berzakat. nisab. Kenapa? Ya. Nggak masuk, iya nggak cukup, itu nggak masuk nisab maksudnya. Mm. Ya jadi nggak masuk nisab. Kenapa? Karena kalau 3,7 kali 85 gram emas udah di atas 300 jutaan. Misalnya gitu Bu ya. 330-an ya. Baik, 330 juta. Dulu 200 juta saya sebagai muzaki. Sekarang nggak sampai. Bagaimana hukumnya? Ya kan gitu ya. Kalau kita melihat fatwa, ya kebetulan kemarin 2 minggu yang lalu kita ada pertemuan DPS Ibu, ya di Jakarta bersama Kementerian Agama, dalam hal ini Pak Waryono, Profesor Waryono di sini. Ini adalah Direktur Zakat ya Kementerian Agama, kemudian datang juga Profesor Asrarun Niam dari Fatwa MUI, ya dari Majelis Ulama Indonesia, dan dari seluruh ya apa namanya DPS lembaga amil zakat nasional ya. Mereka kemarin ya kita kemarin berdiskusi tentang
hal yang Ibu tanyakan tadi. Yang bisa menjawab ini adalah fatwa MUI. Apakah zakat tahun ini disesuaikan dengan dengan emas yang nilainya 3,6 LM, juta LM ya. ya, atau disesuaikan dengan emas yang nilainya berapa yang kemarin. Kan begitu ya pertanyaannya. Ini kita sudah sampaikan ya, dan sedang dibahas oleh ya Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Komisi Fatwa. Kita tidak bisa mengeluarkan kalau tidak ada fatwa daripada MUI. Tetapi yang berkembang adalah ya kalau ya 85 gram emas itu adalah final. Betul ya Bu ya? 85 gram itu adalah final. Artinya apa? Kalau kita punya emas 85 gram emas, maka itu kita sudah termasuk Nisab, masuk termasuk nisab. orang-orang yang Berhak termasuk orang-orang yang wajib ya Kak. berzakat. Ya, termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat atau kita sebut dengan tadi kita termasuk muzaki. Muzaki. Apakah ya sekarang pertanyaannya apakah yang 85 gram tersebut harus yang 24 karat? Nah, ini pertanyaannya. Ternyata ada pendapat para imam ya ini di abad ke-14 ya Bu ya, yang mengatakan tidak mesti dia 100% pure. Ada juga yang mengatakan 50%, ada yang juga mengatakan 50 plus 1 saja itu ternyata sudah. Tapi sekali lagi, kami tidak bisa menjawab itu karena apa? Karena ya keputusan ini harusnya adanya di Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi bagaimana kalau orang mau bayar zakat mal? Misalnya saya supaya nggak terlambat Ustaz, saya biasanya di awal Ramadan. Kalau memang keputusannya adalah saya harus membayar di bulan Ramadan awal, biasanya seperti itu, maka kembalikan kepada asalnya. Karena keputusan yang baru belum ada, Fatwa MUI tahun 2026 tentang ini belum diputuskan, maka kembalikan pada putusan sebelumnya. Keputusan sebelumnya gimana? Al-baqau makana ala makana. Ya. Kalau dulunya 1 gramnya itu 1,5 juta, maka hitunglah seperti dulu. Pasti gitu. Paham ya? Karena belum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan, maka keputusan yang sebelumnya harus dianulir. Tapi karena sekarang lagi dibahas, orang mau bayar, bagaimana caranya? Supaya orang tidak terlambat membayar, maka pakailah tetap angka yang dulu. Oh, jadi Itu satu. perhitungan dulu ya Ustadz, tahun lalu ya. Al-baqau makana ala makana. Sebelum diumumkan, maka pakai pendapat yang lama. Sebelum diumumkan. Ya. Yang kedua, sekarang Bu, ya kita lihat tahun lalu dengan tahun ini, ya kenaikan kenaikan emas itu kira-kira kalau mau Ibu itu masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini akibat digoreng-goreng. Kita nggak tahu ya, apakah ini memang dari Amerika atau dari Rusia, dari Cina atau seperti apa? Berkaitan juga dengan investasi yang lain, saham, Bitcoin dan lain-lain yang terlalu drastis. Ya, kita lihat grafiknya nggak wajar. Ya, maka sebetulnya orang sekarang itu kenapa sih orang pada beli emas sekarang semuanya karena apa? Karena takut nilai mata uang jatuh. Sehingga permintaan tinggi segala macam. Ya, kalau kita bilang pelindung nilai lah ya. Sebetulnya emas itu harusnya ya biasa-biasa saja, tetapi karena ada masalah-masalah ya geopolitik dan lain-lain, dia akhirnya nggak wajar kenaikannya, sehingga nggak bisa juga dipatokin untuk menjadi nisab Patokan daripada zakat ya. zakat. Nah, jadi jangan khawatir Bu. Ya, jangan gara-gara kalau begini belum ada keputusan saya nggak boleh bayar zakat. Nggak ada seperti itu. Sebelum diputuskan pakai putusan yang lain. Oh, baik. Nah, itu juga akhirnya membuat kita menjadi tenang. Ustaz, saya kalau begitu ntar dikatakan zalim nggak Ustaz? Kalau Ibu mengatakan seperti itu, saya tunaikan saja 2,5%-nya dari yang dulu, misalnya angkanya berapa misalnya 200 juta. 200 juta kali 2 juta kali 2,5% berapa? Kalau Ibu masih katakan, ini kayaknya saya kurang Ustaz, saya mau melebihkan lagi. Boleh nggak? Silahkan. Kurang jangan, lebih boleh. Ya, baik. Gitu ya. Nah, ya jadi jangan dipersulit. Jangan kita mempersulit diri kita sendiri. Wallahu a'lam Baik, bishawab. terima kasih Ustadz. Jadi paham. Terima kasih. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu Ada sekalian, Ibu Masya Allah. Ibu Ya. Rahmawati nih, udah memberikan ini nih ya, memberikan ancang-ancang nih.
Kalau yang udah punya duit 314.500.000 gitu kira-kira, Ya, itu maka kalau wajib zakatnya. 3,7 programnya. Alhamdulillah. Jadi kalau 300 juta sekarang, ya kalau kata Basnas kemarin dalam pertemuan tersebut, hilang potensi zakat 60%. Hilang potensi zakat 60%. Kalau ditetapkan misalnya, MUI ini membuat ketetapan, ya zakat ya hari ini nilainya adalah 314 juta. Maka 60% orang yang tadinya berzakat jadi nggak berzakat lagi. Iya, iya, Artinya iya. 100, artinya ada 100 orang. Ada 100 orang berzakat mal. Gara-gara keputusan ini hanya 40 yang 40 mencukupi. orang. Iya, betul. Tinggal 40 orang, 60-nya jatuh, dia tidak menjadi muzaki lagi. Wallahu Bebas a'lam ya, Kak. bishawab. Baik, Masya Baik. Allah. Baik. Biasa Masya Allah. penjelasannya ya, Bapak Ibu. Zaki Ya. Allah. Iya, iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat karena waktu juga sudah memasuki waktu zuhur daerah Ya, Indonesia Tengah, ya. Masya Allah. Jadi kami ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat ya dari awal. Tuh, Afwan Ustaz, mohon penjelasan mengenai infak dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 215 dikaitkan dengan infak untuk masjid. Ini dari Ibu Sofia Yuliati. Ya, ini yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil Walil walid. walidain. Ya, dengan dikaitkan dengan infak untuk masjid, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Baik. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Ya, ini perlu ana dahului dulu. Jadi ketika Rasulullah SAW hidup, ya ketika Rasulullah SAW hidup, para sahabat kalau mentok itu hanya nanyanya langsung kepada Rasulullah, gitu ya. Jadi sumbernya adalah sumber tafsir dalam mentafsirkan adalah Rasulullah itu sendiri. Maka Rasulullah menjawab, ya, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum. Katakanlah, ya, ma anfaqtum, apa-apa harta yang kamu infakkan itu hendaknya lil, ya tadi sebutin ya, kepada kedua orang tua. Kemudian kerabat, anak yatim, miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kumpulkan, Allah sungguh yang maha mengetahui. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, kalau kaitannya dengan masjid, ya, dengan masjid sepertinya nggak masuk ya, ya. Kan di sini apakah infak untuk masjid masuk? Oh, maksudnya infak untuk masjid. Baik. Nah, kalau yang namanya infak, ya, ya ini ibu ya, Ibu Sofia ya tadi ya. Sofia, nah, Ibu Sofia. Yang namanya untuk masjid, boleh nggak kita berinfak? Silahkan, Ibu. Ya, apalagi masjidnya kita tahu program-programnya misalnya. Ya kan disebutkan di situ apa namanya, ada wabnus sabil, orang-orang yang tinggal, orang-orang yang sholat di masjid itu kadang-kadang ada orang yang bukan mukimin saja, betul nggak? Orang yang sholat di masjid itu kadang-kadang ada juga orang yang sedang berlalu. Maka kalau misalnya di situ kan masjid, ada masjid yang betul-betul masjid musafir, ada masjid komplek, ya kan gitu ya. Kalau kita tahu bahwa masjid itu memang banyak kegiatannya, apalagi di situ banyak orang-orang yang lalu lalang di situ. Misalnya masjid sejuta umat, sejuta pemuda, sejuta umat ya. Masjid sejuta pemuda, Masjid Jogokarian. Mereka tuh punya program mendatangkan orang-orang dari jauh, mendatangkan para orang-orang yang ya di jalanan, ayo sini, ya itikaf di sini, sholat di sini, dikasih makan, dikasih kopi, dikasih segala macam, sehingga orang mau beritikaf, masya Allah, ya. Maka infak yang kita berikan itu, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam ayat sebelumnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang berinfak, ya, itu seperti dia menanam satu bibit, kemudian bibit itu tumbuh jadi satu pohon, batang. Di dalam batang itu kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Batangnya itu ada 7 ranting. Ya. Sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu rantingnya ada 100 buah. Masya Allah. Satu biji menjadi satu pohon ada 7 ranting, 7 ranting ada 100 ranting setiap
Satu rantingnya ada 100 dan dikali 7 ranting. Berapa jadinya? Satu kebaikan ya menjadi 700, seperti Allah ya melipat gandakan pahala orang tersebut. Kalau kita tahu programnya bagus, tepat sasaran, maka silakan, boleh ya. Jangankan buat masjid, buat di sini Ustaz, buat orang-orang misalnya anak-anak sekolah, boleh nggak? Silakan. Ya amal jariah. Ya maka nanti ada orang-orang yang meninggal, kata Rasulullah SAW, idza mata bunu adam in qata amalu illa min salas. Ada orang yang meninggal, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain di dalam kubur, tapi pahalanya masih ngalir tuh. Kenapa? Sodakoh jariah. Dulu dia bersedekah jariah. Apa yang disedekahkan? Ya, bangun masjid. Ada orang sholat terus di situ. Membeli Al-Quran kepada orang-orang. Orang baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran gara-gara Al-Quran yang kita berikan. Hafalannya itu kita terus mendapatkan bagiannya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, begitu juga ya di sini misalnya. Alhamdulillah sekejap pahamkan di tahun ini bekerja sama Stio, pengelolaan zakat diberikan dalam bentuk pelatihan sekejap. Nah, ini pahala terus nih, ilmun yuntafa'u bih. Betul ya, Ibu Rahmati ya, ilmun yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang bermanfaat, orang tersebut melatih orang lain, melatih orang lain, melatih orang lain, selama orang tersebut pakai buat dirinya dan dipakai buat orang lain untuk ya didakwahkan, ya diajarkan, dia pakai lagi diajarkan kepada anaknya, dia Masya Allah ke cucunya, nggak berhenti pahalanya mengalir kepada orang yang wafat tadi, yang mati tadi. Dia nggak bisa beribadah, tapi amalannya masih berjalan. Ya, sedekah jariyah, awal ilmun yuntafa'u bi, awalatun salih yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan ibunya, yang selalu mendoakan bapaknya. Ya, kan dalam Adabul Mufrad, ya, hadis Bukhari, ya, ketika orang itu sudah dikubur, ya, ini bisa dibuka ya, hadisnya sahih. Orang di dalam kubur, kemudian pada satu waktu dia merasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam kubur dia diperlihatkan nikmat kubur. Ya, diperlihatkan surga, min raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kenapa nih? Kemarin enggak, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena anakmu sedang mendoakan kamu dan beristighfar untuk kamu. Masya Allah. Ya, ya dalam dalam kitab yang lain, ya, Imam Baihaqi juga mengatakan, ya, bahwasanya orang-orang yang di dalam kubur itu menungguin anaknya itu berdoa. Ya, kalaupun anaknya nggak ada yang berdoa, ya, itu disebutkan setiap hari Jumat itu mayat-mayat itu, mayit yang di bawah kubur itu menunggu doa-doa orang yang khutbah Jumat. Betul nggak? Coba khutbah Jumat itu ya pada sesi kedua, ya khutbah Jumat sesi kedua, ya kan? Itu kan ada doa, betul nggak? Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum Amwat. wal amwat. Mereka didoain, orang anak-anak nih, misalnya nih ada anak-anak yang begajulan, nggak disekolahin agama, tapi bapaknya, orang tua, orang muslim, semua itu menungguin hari Jumat. Kenapa? Ada khotib dan jamaah yang mendoakan seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, baik yang hidup maupun yang mati. Apalagi kalau anaknya itu mendoakan orang tuanya secara khusus. Didatengin kuburannya, ziaratul kubur, kan sunnah. Ya, bukan malah nyanyi-nyanyi di dalam subuh, bukan, didoain. Ya kan? Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW an ziaratul kubur. Dulu Rasulullah melarang kita untuk berziarah kubur. Sekarang fazuruha, sekarang boleh kita berziarah. Kenapa? Satu, karena kita mau mengingat mati. Yang kedua, karena kita mau doain orang tua kita. Kalau masih mampu, kita dekat tempatnya, doain, datengin. Ya, japri jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang yang kalau sudah ke kuburan dia malah ya berlebihan. Dia pakai ini, dia pakai itu, dia bacaan ini. Yang jelas-jelas aja. Bacakan Al-Fatihah, bacakan istighfar kepadanya, doakan cukup udah. Ya,
Jangan pakai air disembar, disembur, ya. Nah ini makan bisa jadi, ya bisa jadi hal-hal yang membuat kesyirikan model baru, ya. Tapi ini yang bisa saya bantu. Jazakumullah. Baik, Masya Allah. Syukron Insya Ustaz Allah. atas segala Afwan. penjelasannya untuk materi kita pada hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan banyak sekali peserta yang ingin bertanya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Tapi karena waktu, Sabar, sabar. ya, hari ini kami khususnya daerah Makassar itu sudah memasuki waktu zuhur, Ustaz. Ya. Masya Allah, Jadi, Di Medan Masya masih Allah. lama Masya nih, Allah, Bu. Ahlan wa ya, sahlan, sekali Makassar, ahlan lagi wa sahlan. afwan, Assalamualaikum. ya, untuk Bapak Assalamualaikum. Ibu Waalaikumsalam peserta, warahmatullahi ya, Assalamualaikum. karena waktu membatasi kita, dan kami sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Zulkarnain, ya, jazakumullah khairul jaza, ya, sehat selalu wabarakatuh. Ustaz, ya, Amin, amin, ya dan Rabbal bisa alamin. selalu memberikan, ya, majukan dakwah Islam kepada kita semua Amin, tentunya. amin, ya Rabb. Oke, Jazakumullah khair. baik. Baik, saya kalau Oke, begitu Ustaz, pamitan duluan. sebelum Ya, kita tutup, mohon memberikan eh, memimpin doa untuk kita para peserta. Terima kasih, Ustaz. baik. Silakan, tafadhol. Baik, jazakumullah Pak Mardianto sudah memberikan kesempatan, Ibu Rahmawati dan para apa namanya Bapak Ibu semua. Yang pertama tentu kita ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat memasuki bulan Ramadan, ya. Sebentar lagi, ya. Ya, semoga kita di ayyuballighuhum supaya kita disampaikan bulan Ramadan. Amin. Kemudian yang kedua, kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan jadikan bulan Ramadan ini seperti bulan Ramadan yang terakhir lah. Kalau nggak terakhir kita masih main-main, tapi kalau dikatakan ini yang terakhir ente nggak dapat lagi bulan Ramadan yang akan datang, maka kita akan berusaha sebaik-baiknya. Yang terakhir, zakat, ya, zakat dalam bulan Ramadan ada yang kita sebut dengan zakat fitrih. Ya, maka ya jangan sampai terlambat. Zakat fitrah itu nggak banyak, ya cuma 50 ribuan saja per kepala. Maka mulailah dihitung sekarang, zakat malnya juga mulai dihitung mulai sekarang, supaya nanti bisa kita tunaikan di waktu-waktu yang mustajab. Tapi untuk itu kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rencana kita, ya, seluruh harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh.
Saya pamit duluan ya, Pak Mardianto ya. Baik, syukur Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah. Jumpa lagi insya Allah. Insyaallah Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, Terima ya. Ini kasih. masih ada uh, nanti ya. Insyaallah akan masih ada satu kali lagi bersama beliau, insyaallah untuk materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mohon izin boleh diaktifkan kamera, kita akan dokumentasikan untuk kegiatan kita pada hari ini. Boleh diaktifkan kameranya. Ada 2 slide ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta, ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu.